Kembali lagi bersama dengan saya, pemirsa Pelita Hati yang berbahagia, dalam tema kemerdekaan yang sejati. Saya mengajak kita, kalau tadi kita telah bersama-sama melihat dan membaca tentang definisi kemerdekaan yang Yesus sampaikan dalam dialognya bersama dengan orang-orang Yahudi. Dan kita dapati di sana adalah mereka memandang kebenaran versus pembenaran. Sementara yang Yesus sampaikan kepada mereka itu harus ada prosesnya. Di dalam firman-Ku mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang sesungguhnya harus memerdekakan mereka. Kemudian jika seseorang masih menjadi hamba dosa, maka sesungguhnya dia tidak merdeka. Kita akan pergi ke surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Di Galatia pasal yang kelima mulai ayat yang pertama. Kita akan melihat bersama-sama. Jadi ini sudah saya mengajak kita melihat lebih mengkerucut apa sesungguhnya sebagaimana yang tadi kita sudah lihat bersama-sama. Di bagian ini dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus menulis kepada orang-orang yang ada di Galatia menegaskan bahwa sebagaimana tadi Yesus menyampaikan kepada orang-orang yang orang Yahudi tentang 3 hal dan bagaimana kebenaran itu memerdekakan, Paulus bilang bahwa merdeka karena Kristus itu sudah memerdekakan mereka. Nah, tapi kan harus ada hasil. Tapi kan harus ada sesuatu yang diisi. Harus ada sesuatu yang berbeda dari seseorang itu dia sebelumnya dia tidak merdeka, lalu dia merdeka. Sehingga ada sebuah perubahan, baik di dalam pikirannya, baik di dalam perkataannya, tetapi juga di dalam sikap. Kan tidak mungkin orang dia mengatakan merdeka sementara mukanya sayu. Kan nggak mungkin seseorang mengatakan dia merdeka sementara dia, ya kita tahu tidak semangat, gitu. Nah, mari kita lihat sama-sama masih di surat Paulus kepada jemaat di Galatia, mulai pasal 5 ayatnya yang ke-16. Dikatakan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, ini kita lihat, kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu dijelaskan kepada kita, Paulus kasih tahu bahwa hasilnya orang merdeka itu, kalau merdeka di dalam Kristus, merdeka karena tetap di dalam firman, merdeka karena mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan mereka. Dia kasih tahu lebih detailnya supaya orang-orang pembacanya baik yang ada di Galatia memahami dengan baik, tetapi juga dalam konteks kita hari ini. Perbuatan daging telah nyata. Tadi kalau kita baca tentang Yesus bilang bahwa hamba. Kita hari ini jadi 2 saja hamba. Hambanya daging kita, hambanya berdosa. Atau hamba memang kita hidup sebagai manusia, tetapi kita bisa menguasai diri kita. Karena ada Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti dia nggak merdeka, gitu. Nah, sebaliknya, hasilnya kalau kita lihat orang itu dia merdeka, maka akan ada buah-buah daripada hasil kemerdekaan, yaitu buah-buah roh. Pertama, dia punya kasih.
Dia punya sukacita, dia punya damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan yang lain-lain. Dan yang menarik dia bilang di sini, tidak ada hukum yang menentangnya. Bayangkan, kalau kita merasa kita merdeka, sementara kita melanggar aturan daripada apa yang tadi dikatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sesungguhnya itu kemerdekaan yang egois. Kemerdekaan itu harus dipertanggungjawabkan dalam batas-batas koridor yang sesungguhnya. Para pemirsa pelita hati yang berbahagia, pada akhirnya apa yang kita bisa dapati dalam kesempatan pertemuan kita bersama-sama dengan tema kemerdekaan yang sejati adalah, mari kita maknai kemerdekaan dengan menghargai satu sama lain. Tidak menggunakan kemerdekaan kita dan kita merasa kita lebih benar dibanding orang yang lain. Tetapi di dalam tindakan-tindakan perbuatan kasih yang benar. Sampai di sini perjumpaan kita bersama dengan Pelita Hati. Bapak Ibu, pemirsa Pelita Hati yang berbahagia. Pada akhirnya bersama dengan saya sebagai pribadi dan bersama-sama dengan jemaat Gereja Kristus di Indonesia ingin mengucapkan selamat HUT Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Mari maknai hari kemerdekaan pada tahun 2022 ini saling membahu, bangkit dari keterpurukan. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.